Berjumpa kembali di channel saya 61,8% Technical Analysis Course. Eh, Saat ini saya mau mengulang pembahasan di saham LPPF, teman-teman. Tanggal 19 April terakhir saya upload dan ada beberapa yang direvisi. Angka juga banyak berubah. Tinggal kalau teman-teman mau lihat videonya saya akan tampilkan di link di atas. Ini pergerakannya, angkanya ada sedikit berubah, cuman kalau lihat pergerakan setelah saya lihat lebih dalam lagi, ini tuh sebenarnya sinyal satu, teman-teman. Ini sinyal satu, ini sinyal dua, karena sebelumnya ini downtrend kalau lihat berdasarkan grafik yang ada. Oke, itu di time frame monthly-nya. Kita mau lihat di daily-nya seperti apa. Nah, angka-angkanya tinggal cek aja. Oke, ini daily sedang downtrend. Kalau daily sedang downtrend, belum ada perubahan, berarti bottom ini belum fix, teman-teman. Bottom di daily, di monthly. Kalau ini belum fix, harga padahal udah di bawah 78,6%, koreksinya ya cukup dalam nih. Apakah dia sampai ke angka 50 ya? Kita lihat pergerakannya. Karena bottom terakhir emang di 50, dan 50 udah angka saham yang terendah ya, udah nggak bisa kita tradingkan kembali gitu ya. Kita lihat satu harinya masih downtrend. Kapan bottom di monthly fix? Ketika ada perubahan di daily. Kapan daily perubahan? Ketika top ini di break 3550 gitu. Ini area koreksinya, dia masih di bawah 23,6. Apakah dia udah fix bottom ini? Nah, sekarang saya akan buka di time frame 1 jam dan 5 menit. Ini yang tersulitnya, teman-teman, karena kemarin saya pelatihin, waduh, lumayan. Jadi di 1 jam dan di 5 menit ada dua alternatif, teman-teman. Nah, ini saya buat. Alternatif pertama di time frame 1 jam, saya pakai warna yang biru ini. Jadi dia masih impuls. Sinyal satu perubahan. Kenapa? Karena saya melihat di time frame 5 menitnya sangat-sangat bingung. Lihat, teman-teman, ini harga tinggi sekali high-nya, tapi close-nya ada di bawah. Ini yang bikin jadinya ambigu. Nanti kita lihat di 5 menitnya. Jadi pada dasarnya saya bikin alternatif pertama di time frame 1 jam adalah dia sedang impuls. Kalau dia sedang impuls, ini adalah bagian dari impulsnya 1 jam, alternatif pertama. Oke, alternatif kedua, saya bikin pakai yang oranye. Dia dibentuk oleh 1,5 gelombang. Dia nunggu break top ini, tapi ini belum di break, terus dia turun ke bawah gitu. Ini berarti bagian dari koreksinya 1 jam, alternatif pertama. Ini kalau saya bikin begini, kurang lebih dia ada di sini koreksinya gitu. Nah, ini dalam banget, lebar. Kalau saya copy paste dari sini, dia aja udah break dia break lagi gitu ke bawah. Tapi ya kita lihat pergerakannya, koreksinya, area koreksi ada di sini. Oke, ingat ya, orange alternatif pertama, alternatif kedua di time frame 1 jam. Nah, kita lihat di 5 menitnya seperti apa. Nah, ini 5 menit. Yang pink, merah muda ini, lihat pergerakannya sama dengan pergerakan 1 jam alternatif kedua. Alternatif pertama saya bilang dia masih impuls ke atas, ini impuls koreksi, impuls, ini koreksi. Nah, kalau di time frame 1 jam, top ini belum di break, tapi dia high-nya tinggi banget, 5 menit, close-nya ada di atas nih. Makanya itu yang bikin saya harus mengantisipasi, menganalisa pergerakan ini cukup hati-hati gitu. Karena ini pergerakan belum terjadi, jadi kita harus waspada untuk melihat ini. Nah, time frame 5 menit warna pink ini adalah alternatif pertama yang menggunakan time frame 1 jam. Jadi nanti dia break ke atas, masih bagian dari impuls 1 jam. Kapan kalau dia udah top 1 jamnya fix dan dia koreksi kalau bottom ini di break. Alternatif kedua, ini masih impuls, naik ke atas 1 jamnya, dia nunggu break ke atas top ini di 1590. 5 menitnya berarti pakai alternatif yang kedua di 5 menit. Saya besarin, ini time frame 5 menitnya. Impuls, koreksi impuls. Bottomnya udah fix, dia sedang ngebentuk. Nah, tinggal kita lihat. Kalau nanti ada salah satu yang udah di break, ya kita tinggal revisi pergerakan harga yang sebenarnya.
Gitu teman-teman. Jadi LPPF, kenapa saya bikin antisipasi ini, karena ketika dia break ke sini bisa jadi ini masih bagian dari alternatif 1 jam, alternatif 1 dengan time frame 1 jam, dan dia koreksi ke bawah, dia bisa break bottom terakhir ini. Nah, ketika break bottom terakhir, saya belum bilang ini perubahan di time frame 1 jam, justru emang 1 jam sedang koreksi, dan top impulse di time frame 1 jam sudah fix gitu. Nah, sementara karena pergerakannya masih di sini, ya kita pakai alternatif kedua aja dulu, pergerakan seperti apa. Gitu, teman-teman. Jadi ini akan ngebentuk koreksi gelombang di yang warna hijau muda ini, alternatif kedua di time frame 5 menit, ngebentuk impuls 1 jam di time frame impuls 1 jam, alternatif kedua di time frame 1 jam juga. Gitu, teman-teman. Nah, kalau mau beli di sini harga sekarang di 1355. Kalau lihat pergerakan lebih kecil lagi, top ini udah di break nih, berarti di bawah 5 menit dia koreksi. Selama dia nggak break di sini, kita bisa beli di sini. Nah, sekali lagi tapi disclaimer on ya teman-teman, jangan asal ngikut aja apa yang saya bilang, tetap cek and recheck gitu, cross check seluruhnya, analisa-analisa yang pergunakan. Pakai teman-teman biasanya pakai indikator, silahkan gitu, silahkan aja di combine apapun, karena kita hanya bisa memprediksikan dan mengantisipasi resiko yang ada. Kalau kita beli di sini, ini bottomnya pergerakannya. Nah, gitu kurang lebih. Kita lihat catatan Excel, saya bikin kondisi gini nih. Keputusan keseluruhan, kalau mau ambil dengan posisi aman, tunggu top daily 3550 di break. Jika kita agresif, kita bisa memanfaatkan pergerakan 5 menit dalam membentuk impuls di TF 1 jam. Ini alternatif kedua, teman-teman. Nah, umpama kalau kita punya posisi nih di LPPF posisi lama, misalkan kita beli di 4100. 4100 itu kurang lebih area ini nih, teman-teman. Nah, 4100 kalau kita mau beli ulang karena harga udah di bawah, istilahnya averaging down ya, maka kita punya nilai rata-rata dan kita punya target take profit 3550. Ini top daily, stop loss kita ada di bottom kedua 5 menit. Ini stop lossnya ada di bottom ya, ini misalkan ini di 1245. Umpamanya di situ, ini stop lossnya bottom daily lah 1095, maka kita punya kerugian segini, teman-teman. Kerugian kita ada di sini. Take profit kita di di top daily, berarti kita punya keuntungan segini. Tapi kalau kita cut loss, terus kita open posisi di saat yang bersamaan, terus kita punya kerugian kita tersentuh, resiko kita yang kesentuh, maka kita punya kerugian total segini. Total karena kita cut loss di sini plus kerugian sekarang 520.000, maka totalnya 3.200.000. Dengan target 10 lot kita beli 20 lot. Nah, ini tapi teman-teman lihat punya hitungan Excel sendiri ya. Bisa jadi ini rumus saya juga salah, saya harus review ulang. Nanti kita lihat aja pergerakannya. Ya, kurang lebih gitu. Ini LPPF. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman semua, dan ini menjadi alternatif tambahan atau menambah referensi dalam kita bertrading, pergerakannya ke depan seperti apa. Gitu mungkin teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman juga dalam memprediksi pergerakan saham LPPF. Itu sampai sekian dari saya video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di channel 61,8% Technical Analysis Course. Selamat malam.